Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu terbaik bab 264 Biro Pelopor 5 Elemen. Cuma, apa yang baru saja terjadi? Wan Siling mengerutkan kening dan bertanya, seolah-olah dia belum bereaksi, mengapa Hao Ningyuan masih datang dan pergi? Sepertinya membaca catatan lalu pergi. Wan Weiyun juga sedikit bingung, catatan macam apa yang membuat Hao Ningyuan melihatnya dan tidak sabar untuk pergi. Xiao Chuan, tindak lanjuti dan lihat kemana dia pergi. Wan Siling berkata dengan sungguh-sungguh. Mobil Wan Xiao Chuan berada di pinggir jalan, dan dia segera setuju, masuk ke dalam mobil dan menyusul. Dia mengikuti Hao Ningyuan sepanjang jalan, dan akhirnya melihat mobilnya diparkir di depan Hui Sengtang. Ekspresinya menjadi dingin dan dia mengutuk dengan getir, dan kembali lagi. Kakek, Hao Ningyuan itu pergi ke Hui Sengtang. Wan Xiao Chuan melaporkan ketika dia keluar dari mobil. Pergi ke Hui Sengtang. Wan Siling sedikit terkejut. Bukankah Hui Sengtang sudah tutup? Entah bagaimana, pintunya terbuka lagi. Wan Xiao Chuan juga memiliki beberapa keraguan. Lalu apa yang dia katakan saat masuk ke Hui Sengtang? Wan Siling bertanya sambil mengerutkan kening. Aku tidak mendengarkan, jadi aku kembali dengan tergesa-gesa. Wan Xiao Chuan menggaruk kepalanya dan ragu-ragu. Sampah. Apa yang bisa kamu lakukan? Wan Wei menendangnya dengan beruntung. He Jiarong tidak akan menyingkirkan ini selalu menjadi masalah besar. Wan Siling mengerutkan kening dan mengelus janggutnya, berkata perlahan. Ayah, jangan khawatir, serahkan ini padaku. Wan Weiyun tidak bisa mendengar maksud dari kata-kata ayahnya, menjilat mulutnya, cahaya yang ganas muncul di matanya. Ketika Hao Ningyuan tiba di Hui Sengtang, dia bergegas masuk dan buru-buru berkata, Tuan Ho, apakah Anda memberi saya catatan ini? Menteri Hao, kamu melihatnya. Lin Yu tersenyum dan mengangguk. Pada awal periode 16, saya bermasalah dan gelisah. Hao Ningyuan membaca 16 kata di catatan itu dan terkejut, apakah ini He Jiarong Dewa? Awal periode 16. Saya mengantuk dan gelisah, katanya sudah merasa pusing dan pusing sejak sebulan lalu. Dan, tanah tidak pecah. 100 obat sulit dipecahkan, berarti, tanah tidak pecah, dan tidak ada jumlah obat yang digunakan. Dia memang meminum banyak obat, tapi masih tidak berpengaruh. Sebagai upaya terakhir, dia pergi ke Qian Zitang untuk mencari Wan Siling. Meskipun dia tidak tahu apa arti dari menghancurkan tanah tanpa merusak, dia ingat bahwa seseorang telah mengatakan ini kepadanya sebelumnya. Jadi setelah melihat isi catatan Lin Yu, dia bergegas kembali dengan tergesa-gesa. Bagaimanapun, dia dan Lin Yu hanya melihat satu sisi, dan Lin Yu mampu menggambarkan situasinya dengan sangat akurat. Itu benar-benar mengejutkan. Tuan He, bagaimana Anda tahu ini? Apakah Anda pernah bertanya tentang saya sebelumnya? Hao Ningyuan mengerutkan kening. Mungkinkah He Jiarong juga anggota kekuatan Yan Yan? Begitu saya mendengar bahwa saya dipromosikan menjadi menteri, saya langsung bertanya tentang diri saya untuk menyenangkan diri sendiri. Direktur Hao, sejujurnya, sebelum saya melihat Anda, saya tidak tahu bahwa ada Anda, jadi bagaimana saya bisa tahu tentang Anda? Lin Yu tersenyum dan memberi isyarat agar dia duduk. Lalu bagaimana Anda bisa mengetahui situasi saya dengan baik? Hao Ningyuan bertanya dengan takjub, dan ini tidak rusak, ini adalah masalah Feng Shui. Apa artinya? Apakah ini terkait dengan penyakit saya? Ya, Menteri Hao, pernahkah kamu mendengar tentang Earthbreaker? Lin Yu bertanya sambil tersenyum. Hao Ningyuan menggelengkan kepalanya sebagai seorang pria karir. Dia secara alami tidak tahu banyak tentang hal-hal ini. Ada dua jenis kejahatan penggerak bumi. Yang pertama sering kita sebut, kepala Tai Sui memecah bumi.
Setiap tahun, Tai Sui sekilas berlalu. Jika penggalian dan renovasi rumah dilakukan pada posisi tertentu, maka akan menimbulkan benturan. Penyakit, yang kedua adalah selama ada peletakan batu pertama di sekitar rumah, itu akan menyebabkan mati lemas. Dalam kedua kasus, Anda menempatinya. Inilah alasan mengapa Anda sakit. Lin Yu menjelaskan dengan sabar. Dr. He, sepertinya sedikit tahayul, kan? Hao Ningyuan mengerutkan kening dan berkata, memang ada orang yang bekerja di sisi selatan komunitas kita, tetapi ada hubungannya dengan penyakit. Bukankah ini terlalu konyol? Menteri Hao, apakah Anda tahu tentang geofisika? Saya tahu ini. Penjelasan geofisika untuk ini adalah diyakini bahwa induksi gesekan, kontak, tekanan, radiasi, disebabkan oleh kejahatan penggerak bumi pada rumah. Jika induksi ini tidak tepat, bidang biologis akan terpengaruh olehnya. Penyakit fisik dan psikologis. Lin Yu berkata dengan tenang, jika saya tidak salah, bukan hanya Anda yang mengalami situasi ini, tetapi keluarga Anda, dan bahkan tetangga Anda yang naik turun juga mengalami situasi ini, bukan? Ya. Hao Ningyuan sedikit skeptis pada awalnya. Mendengar kata-kata Lin Yu, dia gemetar dan segera mengangguk dengan penuh semangat. Tetangga saya yang turun juga menyebutkan hal ini kepada saya akhir-akhir ini, dan dia baru-baru ini pusing. Karena itulah aku memberitahumu bahwa bumi ini tidak rusak, dan tidak ada solusi. Penyakit yang disebabkan oleh kejahatan bumi tidak ada gunanya untuk minum obat. Lin Yu menjelaskan sambil tersenyum. Kalau begitu Tuan Ho bisa menyelesaikannya. Hao Ningyuan berkata dengan penuh semangat. Seharusnya itu mungkin. Lin Yu tersenyum. Kalau begitu, bisakah kamu membantuku? Hao Ningyuan segera bangkit. Meskipun dia masih tidak bisa mempercayainya sepenuhnya, dia masih bersedia meminta Lin Yu untuk mencobanya. Ya. Tapi kamu harus mengirim seseorang untuk membeli sesuatu sesuai dengan permintaanku. Lin Yu berkata sambil menulis sesuatu di catatan dan menyerahkannya kepada Hao Ningyuan. Suara, kotak musik. Hao Ningyuan cukup bingung. Ya, menurut apa yang saya tulis di atas, logam murni, gaya mesin jam. Lin Yu bertanya. Hao Ningyuan buru-buru menyerahkan catatan itu kepada pengemudi. Setelah pengemudi membelinya kembali, dia membawa Lin Yu ke rumahnya. Hao Ningyuan tinggal di sebuah bungalow. Rumahnya terletak di lantai pertama dengan halaman terpisah. Ada sebuah situs konstruksi tepat di sebelah tenggara dari pemukimannya yang sedang dibangun. Menteri Hao, silakan kembali dan ambilkan saya segelas air. Ingat, air keran. Lin Yu melihat sekeliling dan berkata, juga, bantu saya menemukan selembar kertas merah lagi. Cepat, masuk dan bawa pergi. Hao Ningyuan dengan cepat memerintahkan kepada pengemudi. Lin Yu berbalik untuk menggali rumput liar dari rumput di halaman dan mengambil batu. Setelah pengemudi mendapatkan air dan kertas merah, Lin Yu mengangkat kepalanya dan melirik ke lokasi konstruksi. Melihat bahwa kayu itu milik Tenggara, dia membidik seungsui, gulma, kertas merah, batu, dan kotak musik ditempatkan untuk memulai menanah. Sebelum menempatkan setiap objek, dia diam-diam menambahkan Qingming Jue. Kulihat dia baru saja meletakkan kotak musik, air di gelas air tiba-tiba menjadi keruh, ilalang hijau zamrud seketika menguning dan layu, kertas merah langsung memudar dan memutih, dan retakan berbintik-bintik muncul di batu. Kotak itu mengeluarkan suara kacau, tajam dan menusuk. Ini. Kulit Hao Ningyuan tiba-tiba berubah, menyaksikan pemandangan keringat dingin yang luar biasa ini di hadapannya. Menteri Hao, jangan khawatir. Ini yang disebut Biro Transformasi 5 Elemen. Kelima benda ini berhubungan dengan emas, kayu, air, api, dan tanah. Sekarang roh jahat telah diserap oleh 5 benda ini, penyakit Anda akan sembuh secara alami. Lin Yu menoleh dan tersenyum, coba sekarang, apakah kepalamu masih membengkak? Setelah pengingat Lin Yu, Hao Ningyuan menyadari bahwa pusingnya memang menghilang dalam sekejap. Ayah,
ayah, ibu dan kepala nenek semuanya hilang. Pada saat ini, Putri Hao Ningyuan yang berusia 7 atau 8 tahun melompat keluar dan berkata dengan penuh semangat, punyaku tidak sakit lagi. Cepat, Siner, terima kasih Paman He. Hao Ningyuan menggendong putrinya dengan penuh semangat, dan memandang Lin Yu dengan rasa terima kasih yang besar. Selama kurun waktu ini, penyakit tersebut telah menyiksa keluarga mereka dengan sangat baik, terutama ketika melihat tatapan tidak nyaman putri kecilnya, hatinya hancur. Terima kasih Paman. Gadis kecil itu tersenyum manis pada Lin Yu. Sama-sama, Siner akan mendengarkan ayahnya dengan patuh di masa depan. Lin Yu melihat bahwa gadis kecil itu sangat manis, dan tidak bisa menahan untuk menggodanya. Tuan Ho, Anda membantu seluruh keluarga kami menyembuhkan penyakit aneh. Saya harus memberi Anda biaya konsultasi. Tolong beritahu saya berapa. Hao Ningyuan buru-buru menurunkan putrinya, mengulurkan tangannya dan mengeluarkan dompetnya, memberi isyarat untuk membayar. Lin Yu buru-buru mendorong tangannya untuk menghentikannya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Menteri Hao, jika seorang pria ada di tempatnya, dia akan mati dari jabatan resminya. Bagi saya, Anda dapat mempertahankan ketidakbersalahan Anda dalam industri medis. Ini adalah hadiah terberat bagi saya. Lin Yu melambai ke Siner setelah mengucapkan selamat tinggal, lalu berbalik dan pergi. Tuan He, sampai jumpa, kata pengemudi itu dengan cepat. Tidak, aku bisa kembali sendiri. Lin Yu melambaikan tangannya tanpa berbalik. Jika seorang pria berada di tempatnya, dia akan mati sebagai pejabat. Hao Ningyuan menatap punggung Lin Yu sejenak, dan hatinya melonjak, dan dia memiliki pemahaman baru tentang Lin Yu. Gunung melihat ke belakang, ini adalah pengobatan Tiongkok yang sebenarnya, ini adalah pengobatan Tiongkokku. Mata Hao Ningyuan menjadi sangat hormat, dan hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Kemudian dia mengeluarkan ponselnya dan memutar nomor sekretaris Fan, Xiao Fan. Saya mendengar bahwa ketika Lu Xiaojin berada di kantor, Dou Lao, He Jiarong dan banyak praktisi pengobatan Tiongkok telah bersama-sama mengajukan proposal, bukan? Itu sudah diserahkan, tapi Menteri Lu memerintahkan saya untuk memasukkannya ke dalam mesin penghancur dan menghancurkannya. Sekretaris Fan berkata dengan cepat. Kalau begitu kamu bisa mengejanya untukku. Jika tidak, ubahlah untukku juga. Hao Ningyuan berkata dengan dingin, lalu mengangkat telepon. Sekretaris Xiao Fan ingin menangis di tempat, tetapi untungnya, ruangan yang robek itu telah dibersihkan untuk waktu yang lama. Dokumen-dokumen yang robek masih ada di sana. Tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan begitu banyak halaman lamaran, saya tidak berharap Lu Xiaojin pergi. Yang kokoh mengadu domba dia. 2 hari setelah sertifikat kualifikasi medis Lin Yu dikirim, Badan Pengawas Obat dan Makanan juga mengirim seseorang dengan hormat untuk mengirimkan kembali izin usaha bahan obatnya. Hui Sengtang dibuka kembali dengan tegak dan pasien mendengar beritanya. Datang lagi. Dokter He, apa yang Anda lakukan selama ini? Mengapa pintu ditutup begitu lama? Saya ingin membunuh kita. Ya, tapi kami pasiennya rusak. Kami membawa penyakit itu, menunggu Anda membuka pintu. Aku juga. Aku tidak akan pergi ke Qianzitang. Aku telah menunggu sampai kamu membuka pintu. Sekelompok pasien dengan senang hati menceritakan perasaan hilang Lin Yu kepada Lin Yu. Melihat wajah-wajah yang tulus, Lin Yu merasa sangat ramah, dan sangat terharu. Praktek pengobatan dan menemui dokter adalah profesi favoritnya, dan tidak ada yang bisa diganti. Terima kasih semuanya karena telah memikirkan saya, He Jiarong, untuk konsultasi gratis hari ini, dan obatnya gratis. Lin Yu melambaikan tangannya dan berkata dengan keras, sekelompok pasien tiba-tiba bersemangat dan bersorak. Hehe, Li Zenseng menyeringai gembira, mantan suaminya kembali. Pada sore hari Jiang Yan tiba-tiba meneleponnya dan bertanya, jika Anda sibuk, pergi ke bandara dan jemput seorang rekan untuk saya jika Anda tidak sibuk.
Saya baru saja datang dari Qinghai hari ini. Lin Yu melirik beberapa pasien yang tersisa, dan segera mengangguk dan setuju. Setelah selesai melihat pasien, dia bergegas ke bandara, melirik ke pesawat, lalu menunggu di pintu keluar bandara, melihat telepon dari waktu ke waktu. Jiang Yan berkata untuk mengiriminya foto, mengapa belum dikirim? Pada saat ini, orang-orang mulai berjalan keluar dari pintu keluar. Lin Yu sedikit cemas, saudari Yan ini terlalu tidak dapat diandalkan. Dia baru saja akan menelepon, dan ketika dia mengangkat kepalanya, dia tiba-tiba menangkapnya dari kerumunan. Ketika dia mencapai sosok yang dikenalnya, tubuhnya tiba-tiba mandek, dan berdiri diam di tempat. Dalam sekejap, semua jenis emosi melonjak ke dalam hatinya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.